Mana? Awal pertama waktu Injil masuk di Papua ini, terlebih di Asmat sini kan, orang tidak tahu pada zaman itu kan dulu orang tidak pernah berdoa atas nama Bapa kah dan Putra dan Roh Kudus sampai seterusnya kan, itu orang semua pada tidak tahu. Hanya mereka mengaku bahwa Tuhan itu ada melalui matahari itu saja. Lewat matahari mau kemana harus sujud kepada matahari. Biar kita ke hutan dapat nasi, mau tebang pohon sagu saja harus bicara dulu dengan matahari. Biar sagu hari ini sebelum saya tebang, saya harus bicara dulu dengan matahari biar isinya ada tepung macam itu. Sedangkan pada saat itu mereka merasa yakin sekali. Mereka ada pendekatan dengan alam sekaligus dengan matahari, dengan manusianya kan ini sudah menyatu. Pada waktu Injil masuk di Papua itu ada dari bahasa mimika, sampai mereka bahasa itu sampai di sini. Mereka ikut-ikut, tapi sebagian masyarakat ini kan mereka belum tahu bahasa di sana. Bagaimana supaya merubah ini pola ibadatnya, mereka rubah mulai dari situ. Karena kan Injil masuk di Papua ini, bagaimana supaya gereja kita ini jadi juga menjadi gereja. Mereka berupaya, mereka punya perjuangan. Karena kan di Asmat ini ketika kita memutuskan segala sesuatu atau perencanaan, cuma DJ semua pandangan itu semua di depan. Bukan kita duduk kayak gereja yang dari Roma itu, altarnya di depan sana, semua pandangan di situ. Tapi ini kan pola J, jadi maka gereja kita itu patokannya ada di J Asmat yang berdiri ini. Tungkunya di tengah situ di wire. Kenapa pasang tungku tuh di wire situ? Itu orang bukan sembarang taruh saja di situ. Itu kan ada karupuk segala macam juga yang ditaruh di situ. Maka sementara ini ada beberapa nilai yang jauh. Tapi bagaimana supaya ini dia menyatu dari budaya Romawi dengan kita di sini, orang Asmat. Mereka punya pendekatan dan itu sudah menyatu alam dengan manusianya
sekaligus dengan Tuhan Allah itu bagaimana. Setelah agama masuk, mereka tahu dengar bahwa Tuhan Allah. Tuhan Allah ini siapa begitu. Tapi mereka tahu, mengerti sejauh itu matahari. Zohir itu menurut keyakinan orang tua kita, tete-tete kita kan ini, kita dulu kan seperti itu. Kita melihat waktu itu karena sudah menyatu dan menyentuh hati kita pada umat semua, maka setelah Bapak Rufus dorang itu bersama tete-tete yang sudah pergi itu, justru mereka yang mengesahkan budaya Romawi dengan budaya kita orang Asmat di sini sudah menyatu, makanya mulai inkulturasi. Saya dengar pada waktu saya ikut itu musyawarah pastoral tahun berapa itu? Tidak salah 2018. Waktu itu ada pastor dari mana, Flores kah? John Prior. Saya ingat, iya, John Prior itu. Dia mengatakan bahwa kenapa orang Asmat, pastor-pastor paroki yang sekarang bertempat di masing-masing paroki ini, stasi ini, kenapa harus cari budaya jauh-jauh sampai di Roma sana? Sedangkan kita di Asmat ini punya budaya kan ada. Jadi soal ibadah ini kenapa harus pakai budaya orang lain? Kalau kami punya budaya kan ada. Jadi sesuatu yang kita petitin ini mereka masukkan di situ dalam gereja, itu kan sudah pas dengan kehidupan kita manusia dengan alam, lalu keterkaitan dengan roh itu, zohir itu dengan Tuhan Allah, ini kan sudah menyatu. Kaum pemuda dipanggil oleh Tuhan Allah untuk menyegarkan dunia ini, untuk memperbaharuinya dengan semangat pemuda, dengan semangat besar. Saya juga percaya bahwa tidak ada apa-apa dalam dunia ini yang terjadi secara kebetulan atau di luar rencana Tuhan Allah. Ayah!